Jadi teman-teman dalam melatih, kenapa pelatih itu wajib memahami law of the game? Yaitu salah satunya ada evolusi nanti, ada perubahan dari apa yang kita latih. Misalkan perbedaan penafsiran juga bermasalah nanti. Misalkan blocking, ada yang bilang boleh, ada yang enggak. Yang poin yang seperti apa itu harus clear, karena itu bagian yang kita latih. Betul? Pernah nemuin dalam pertandingan teman-teman bersitegang dengan wasit karena salah paham, salah paham terhadap law the game? Pernah nggak? Pernah Coach? Pernah kok. Nah, itu. Jadi pemahaman terhadap peraturan, jadi teman-teman juga harus wajib memahami. Kalau nggak, repot. Saya di liga pernah seperti ini, saya contoh kasus. Contoh kasus ya. Contoh kasus. Ini gara-gara pelatih tidak memahami. Boleh saya cerita ini? Atau mau langsung materi? Silakan coach, Boleh, cerita. Coach. Boleh, Boleh. boleh, Boleh, Coach. Boleh cerita Karena dulu. kalian sebenarnya nggak Kan punya materi, mau dengar cerita sekarang doang nih. Gini, eh, jadi ada tim, ini lawan di liga waktu itu, lawan di liga. Saya tahu dia punya skema seperti ini, ya, jelas ya. Yang merah lawannya. Saat saat malam hari, begitu mau pertandingan, saya bilang kalian di sini, sama di sini, sama di sini. Saya bilang begitu. Oke, yang pertama muncul itu adalah pertanyaan dari pemain. Emang boleh? Emang boleh? Itu masalah nggak? Ketika teman-teman punya pemain seperti itu. masalah coach. Masalah. Ragu pemain. Ini di level pro. Ragu pemain. Emang boleh bang? Kenapa? Ini ya. Karena teman-teman biasa main di lapangan kecil dulunya awalnya dan tahu futsalnya tanpa pengetahuan love the game bahwa kalau dulu main futsal orang pagarnya di sini. Betul apa enggak? Betul. Betul. Ya enggak Bang Aswar? Akhirnya Betul, Bang. akhirnya orang pemain kita nggak percaya. Saya bilang boleh defense di sini. Lah kalau emang nggak boleh, kenapa ada garisnya? Dia bilang begitu. Ini contoh ya, teman-teman. Oke, sampai saya akhirnya yang mengalah dalam hal ini tuh. Oke, gini, kita nego. Saya bilang nih, saya nego sama pemain nih. Saya nego. Kalau memang nanti, yang penting kalian pertama seperti ini dulu, kan gitu. Kalau nanti ditegur sama wasit, baru kalian mundur. Itu nego saya ya. Walaupun saya yakin saya benar di sini. Nego. Akhirnya pemain nerapin. Nerapin dong. Nggak ditegur sama wasit. Nah, yang protes. Dari sini yang protes. Nih. Wasit. Loh, kenapa? Wasit juga bingung. Kenapa? Nah, itulah pentingnya pelatih paham law of the game. Sama seperti kita ngakalin kemarin pergantian atau keluar dari pressure. Masih ingat nggak? Contoh, Masih kok ya yang kan? empat dia. Nah, sini kan. Jadi harus paham regulasi biar nggak dikerjain. Masih ingat nggak yang ini? Masih. Masih kalau ini pasti ya. Kalau kalian Benyamin tuh, ini keluar, ini masuk, ya kan? Selama regulasinya tidak melarang, kenapa? Itu. Jelas ya? Jadi mesti jeli juga. Peraturan itu penting. Sama seperti pagar 5 meter. Teman-teman harus harus terbiasa. Pagar 5 meter itu seperti apa? Idealnya kayak gimana? Matanya itu udah biasa ngelihat. Kalau kurang-kurang 5 meter ya kenapa itu bisa terjadi? Gitu ya. Oke, itu soal apertura dan sedikit cerita tentang masa-masa di liga yang mana banyak pemain dan pelatih tidak paham peraturan.
Saya harap teman-teman jangan sampai nggak paham, karena itu modal kita juga sebagai seorang pelatih.